di soal dulu bentar. Ya, teman-teman, kita melanjutkan lagi pembelajaran kita yang kemarin tentang pengetikan soal. Kemarin belum selesai karena kemarin kita baru belajar membuat margin, ya kan? Membuat margin. Kemudian pengenalan itu apa itu spasi, apa itu paragraf, dan apa itu margin kemarin gitu ya. Diulang sedikit aja deh. Untuk margin adalah batas garis. Ya, margin itu ada 4 macam. Ini untuk mengulang sedikit ya. Margin ada 4 macam. Ada margin atas, margin kiri, margin kanan, dan margin bawah. Ini kemarin kita sudah disepakati bersama kemarin. Margin atasnya kemarin kita samain semua ya. Semua 1,5 kecuali kiri 2 cm. Kenapa? Karena nanti untuk penjilitan dia ambilnya sebelah kiri. Jadi margin kiri itu lebih besar. Margin sudah ya. Pembuatan garis juga kemarin sudah ya. Sekarang kita langsung masuk pengetikan dengan menggunakan angka. Nah, untuk yang masih bingung kemarin kok katanya angkanya berantakan dan sebagainya nih, khususon Pak Dian, kemudian Pak Daryo ya, yang kemarin angkanya katanya masih berantakan, kita nanti akan mengenal ini nih Pak. Ya, yang lain tadi apa? Insert, home. Di home ini, di home nanti di sini ada namanya numbering. Di sini nih. Di sini ada namanya numbering. Enggak, ganti. Ya, sudah? Cukup belum? Ada nama numbering di sini. Nah, pokoknya jadinya kalau numbering nih, di sini ada numbering. Nah, nanti kalau numberingnya ini diklik, ada pilihannya. Kita mau bikin angka dengan titik atau angka dengan lengkung atau Romawi atau ABC besar atau ABC kecil, ABC kecil pakai titik atau Romawi kecil. Pilihannya seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin perintah soal Romawi 1, 2, dan 3, berarti kita pakai numberingnya yang mana? Ini ya? Ini ya? Nah, ini kita klik. Nih. Nah, tuh. Kok ininya jadinya berantakan? Kita atur di atasnya. Nah, ini yang katanya gambar catur kemarin ya. Gambar catur kita pojokin sampai habis. Gambar caturnya kita pojokin sampai habis. Ini yang tanda siku nih, left tab. Tanda siku, kalau muncul tanda siku kita habisin dulu sampai habis. Nah, baru kita masukin tadi angka Romawinya di numbering. Romawi 1. Nah, caranya gimana supaya ini enggak geser-geser? Termasuk taruh di sini. Tanda sikunya kita pindahin. Nah, kalau kita sudah format seperti ini, nanti insya Allah nggak akan bergeser-geser lagi. Ya, biasanya kan kalau perintah soal kan di bold ya. Ini yang namanya bold. Bold itu artinya tebal. Untuk menebalkan bisa kita menggunakan klik atau bisa menggunakan Ctrl B. Ctrl B, Ctrl B. Ya, misalnya saya nggak suka diklik, soalnya susah nyarinya, berarti pakai Ctrl B. Ctrl B itu Ctrl, kemudian huruf B. Nih, peristiwa dalam kehidupan. Setelah di blok, pencet Ctrl kiri bawah, pojok kiri bawah, B. Udah deh, tebal. Itu yang namanya bold. Bisa Dalam hidup ya. lalu kita tuliskan Peristiwa dalam kehidupan. pilihlah bacanya ya, pilihlah jawaban yang benar di depan huruf A, B, C, D.
A, B, C, dan D. Gitu ya. Adalah jawaban yang mana depan huruf A, B, C, dan D misalnya. Nah ini jangan spasi dulu baru seru, tetapi langsung tanda seru. Jadi ketika kita menulis apapun kalimat biasa, akhir kalimat titik. Kalau kalimat tanya, satu kalimat tanda tanya, jangan di spasi dulu. Terus misalnya kalimat seru, kalimat langsung tanda seru. Jadi tidak ada yang di spasi dulu seperti ini. Ini aturannya kalau misalnya kalimat seru berarti akhir kalimat langsung diakhiri tanda seru. Kalimat tanya langsung diakhiri tanda tanya. Kalimat biasa langsung diakhiri titik. Pernah nggak ngeliat ada kalimat spasi dulu baru titik? Ada kalimat nih. Udah. Terus spasi dulu baru titik. Contoh ya. Contoh. Ibu pergi ke pasar. Spasi dulu baru titik. Benar apa salah? Salah. Ternyata ini berlaku pada semua kalimat. Ini kalimat biasa. Kalimat diakhiri titik. Sekarang kalimat tanya. Ibu pergi ke mana? Apakah spasi dulu baru tanda tanya? Enggak. Langsung tanda tanya. Sama juga dengan yang ini. Pilihlah jawaban yang benar di depan huruf A, B, C, dan D. Apakah spasi dulu baru tanda seru? Enggak, langsung. Tidak, jadi langsung tanda seru. Kita kadang kebiasaan jadi spasi. Ya, nah, yang kebiasaan yang salah sekarang, yuk kita ubah jadi yang benar. Soalnya kalau di spasi padahal kalau diketikkan begitu dempet langsung nggak pakai spasi kesannya dempet gitu ya. Misalnya dempet. Untuk kelas kecil Kurang kelihatan. kurang kelihatan gitu. Kurang kelihatan. Tapi ternyata nanti kalau dibiasain di kelas kecil nanti nggak kelihatan. Nanti dibiasain seperti itu, ketika di kelas besar akan kebiasaan seperti itu. Dan nanti jadinya salah. Nah kalau udah begini tinggal diapain? Tinggal di enter. Muncul Romawi 2, isilah titik sila titik-titik di bawah ini dengan jawaban benar misalnya. Langsung tanda seru tanpa spasi. Di enter lagi isian di uraian ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini langsung tanda seru. Nah, kalau udah kita bikin gininya dulu enak. Nanti ketika bikin angka-angkanya lagi udah gak berantakan. Kalau udah nih baru kita kasih jarak. Ini baru ntar kita kasih jarak. Jadi nanti ketika kasih nomor udah nggak bingung lagi. Udah dikasih nomor. Pas bikin Romawi 2 Romawi 3 nya berantakan lagi karena memang settingan awalnya tadi seperti itu. Nah karena saya sudah bikin settingan awal seperti ini lebih enak. Sudah? Kemudian boldnya dihilangin. Yang bawahnya kenapa? Karena kita mau bikin soal tidak ditebalkan. Yuk mulai dengan angka 1 tadi pakai apa biar sama nomornya? Nomor. Pakai numbering ini loh, numbering yang ada di bawah mailing. Buka home, kemudian cari numbering yang ini, masukkan numbering, klik angka yang ada nomor satunya nih. Nah, klik angka di sini. Supaya lurus kita geret di atasnya. Geret emang ya. Kita lempengin dulu nih. Nah, terus begini. Terus lempeng. Ingat, ketika bikin ini nih harus dipegang. Ini entar sejajar nomor di sini. Perintah di sini, nomor lagi di sini, perintah di sini, nomor di sini. Jangan sampai perintahnya di sini, nomornya di sini, nomornya di sini. Ya, tulisan perintahnya di sini, nomornya di sini. Sama gitu. Kemarin ketika
saya koreksi punya Putri nih. Nomor 2 di sini, kemudian nomor ininya 26 di sini. Nah, jadi nomornya di sini. Nah, caranya supaya nanti rapi sampai ke bawah, enaknya itu bikin nomor dulu semua. Kalau saya, kasih saya. Misalnya 1, saya bikin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 deh misalnya. Yuk coba dulu. Kita coba dulu seperti itu. Oh, sini deh Bu Guru. Kenapa sayang Cici? Jadi udah ini ya Bu Mega cara lu udah tahu gitu ya. Jadi nanti kemarin ada yang saya koreksi itu penulisannya nggak lurus. Nah kalau kita udah di setting begini dulu sebelumnya, insya Allah nanti sampai akhirnya gitu. Sudah? Bisa numberingnya? Titik TH bisa titik TH? Hah? Oh lihat dulu. Berarti kalau misalnya soal nomor satunya itu dia masuk ya sejajar sama Sejajar sama mereka. Iya. Jadi nih klik ini kosongnya sini. P U P. Sudah sampai bawah? Sudah? Nah kalau sudah nanti ketika kita menulis ini misalnya menulis nomor 1 ya, ini kan, terus di soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Nah terus deh misalnya soal nomor 6. Udah, kalau sudah nih di enter lagi untuk membuat pilihan jawabannya. Oh berarti belum soalnya Bu Mega nanti banyak. Enggak sih sebenarnya bukan karena ini soal dulu, cuman
bikin settingan, Oh, settingan. bikin settingan apa namanya, settingan ininya dulu. Karena kan kemarin kan ada yang kesulitan untuk membuat settingannya yang rapi itu gimana ya? Iya aku makanya, jadi kan aku udah tanya nih. Kita buat dulu settingannya seperti ini. Enggak kelihatan. Makanya pada nengok ke belakang. Ya, kita buat settingan. Nah, nanti misalnya gini, kita buat misalnya kita kasih tanda klik. Tanda apa kemarin? Ada siku. Siku ya. Siku. Kita hitung nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 deh. 5. Kita sikuin lagi, klik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sikuin lagi. Klik. Oh yang buat Cimadi ya. Apa fungsinya? Fungsinya nanti kalau kita membuat pilihan ulang. Oke. Ini biasa diperbesar segini cukup kan ya? Cukup bisa kok. Nah, ini kan ada tanda siku nih di atas ya. Iya. Tanda siku ini kita buat dulu satu di sini. Satu di sini nih. Buatnya di mana? Di lurusan ini. Di lurusan pilihan. Ya. Lulusan nomor 1. Lurusan ujung soal. Ini kan ceritanya ujung soal kan? Oke. Iya. Soal. Jadi Romawi itu di sini. Perintah soal di sini. Bunyi soal di sini, pilihan di sini. Jangan sampai Rata. semua. Berarti sikunya digeser ya? Sikunya digeser. Sikunya ini tanda sikunya itu digeser sampai lurusan ujung soal. Nah, kemudian kita hitung nih biar sama nih. 1, ini hitungnya gini nih. 1, 2. Sebenarnya mau dikira-kira juga boleh, cuman kan kalau dikira-kira nanti nggak sama. Misalnya kita hitung aja di sini ada berapa ya? Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 setengah. Oh, 16 setengah. 16 setengah kalau dibagi, misal kelas kecil, 16 setengah dibagi 3 berarti 5 setengah ya? 5 setengah kan? Nah, 5 setengah. Yuk kita bagi 3 buat kelas kecil dulu. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Oh, ternyata di sini diangkat dulu setengahnya. Klik lagi. Ini baru mulai. Terus 5 setengah lagi. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Di sini klik lagi. Nah, udah deh. Jadi dibagi 3 halaman kan? Nah, nanti kalau udah dibagi 3 begini, setiap A akan muncul di sini, setiap B akan muncul di sini, setiap C akan muncul di sini. Jadi nanti garisnya insya Allah lurus. Bukan ini. Misalnya nih A. Udah? Ya, nanya kalau misalnya tadi pakai yang siku itu, terus nanti kita tap ke kiri ke kanan, B-nya itu dia jadi manual atau otomatis? Manual, cuman nanti akan munculnya di yang siku yang kita buat. Iya, berarti field A, B, C-nya itu jatuhnya kalau ke kanan dia manual. Tetap manual. Cuma nanti akan lurus dari atas sampai bawah siku yang kita buat tadi. Dan ini A, pilihannya XXX. Langsung kita tap, udah munculnya pasti ke siku yang ini. Ini kan di teks.
pilihan jawabannya. Langsung tap. Langsung tap. Iya itu Pak. Terus Tap yang B, pilihan jawabannya. option Gitu kan? Option jawaban. Langsung tap lagi. Langsung tap lagi. Oke. Option jawaban. Oke. Berarti kalau yang kelas tinggi boleh langsung enter ya? Kalau kelas tinggi boleh enter ya? Kenapa? Bikin sikunya gimana tadi? Yang ini, yang di atas ini. Yang tadi siku di atas ya? Ini sama ini. Enggak, yang atas dulu. Ada tanda siku itu dari mana bisa klik muncul Yang sini kan? Iya. Ya itu kita klik aja. Kita klik aja bikin. Kita bikin di atas. Jadi nanti kayak kemarin ada kasus yang di atas A-nya di sini, tapi pas di bawah A-nya agak kesana karena dia nggak dibuat siku kayak gitu. Nah kalau udah dibuat siku, nanti mau dari nomor atas sampai nomor bawah, jatuh A-nya akan di siku ini, jatuh B-nya akan tetap di siku ini, jatuh C-nya akan tetap di siku ini. Dia nggak akan Fungsi siku itu ngikut ya? Ngilanginnya? ngilangin Tanda siku? Iya, ngilanginnya. Ngilanginnya kalau mau ngilangin aja, tapi buat apa dilangin nanti? Enggak, kan aku tadi nyoba. Jadi kita ke dempet-dempet. Ngilanginnya gimana? Double klik. Contoh mau ngilangin ya, nih. Iya. Contoh misalnya, ya salah Iya, bikin ada iya. sikunya. Kita klik siku ini kita double klik, klik klik. Pas di sikunya ya. Ya pas di sikunya, klik klik. Klik klik. Terus? Clear. 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 Oke. Oke. Makasih Mega, cantik ya Allah. Clear all berarti kalau nggak hilang. Clear all. Oke. Hilangin ya. Taruh di luar hilang Pak. Nggak ada klik, nggak ada klik mereka. Hah? Nggak ada klik. Clear. Clear, clear. Ada clear. Oh, set clear clear. Clear, ya. Dah. Ya kan? Nah, ini yang tadi saya contohkan buat kelas kecil yang optionnya tinggi ya. hanya 3. Nah, coba yang dua Sekarang kelas kita tinggi. mau coba yang kelas tinggi ya. Ah, Yang optionnya 4. Yang optionnya 4 berarti tadi kan kita udah ngitung nih ada 16,5. 16,5 berarti kita bagi dua 8. bagi 4 dulu biar bagi 2 ya. 8. 16 bagi 2 8 ya. Ah. 8. Yuk, kita bikin dulu sikunya di sini tadi pertama. 1. Ya kan? Siku di sini. Oh, di depan ada siku nih. Lihat nggak di sini ada siku? Ada R itu. Ya kan? Hmm. Siku di sini ternyata nggak kepake, mengganggu. Langsung klik-klik, buang. Clear. Oke. Buang. Kita kan mau buat sikunya kan di sini. Di Nah. salah satu. Kelihatan nggak nih ada sikunya? Ada Iya. ya. Nah, terus kita mau bikinnya tadi dibagi 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 kita klik. Nah, muncul yang siku. Berapa dibagi berapa tadi? Bagi 2. Bagi 8 karena kan tak panjangnya 16 Kirim setengah. buat kamu enggak? Bagi 2. Enggak. Jadinya 8. Enggak. Kalau udah dibuat sikunya kita bikin. Misalnya A, pilihan jawabannya XXXX. Udah selesai nulis pilihan jawaban tinggal tap. B, pilihan jawabannya Cek cek cek. Enter. Berarti sama ya ke bawah juga ya. ya. Oh iya sampingnya C ya, sorry. Dari samping C ya, dia benar C. Nah, enter berarti. Nah, terus kalau sudah bukan pindahin yang terakhir kita ke sini. Oh, B. B. Zep, 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 zep. B, kan? Nah, tap lagi. Oh, udah langsung ya. Pasti lurus. Oh iya berarti udah. Tap lagi pasti lurus. Dijaganya 99,9%. Iya berarti ya. Enak jadi kita nggak usah klik-klik gitu Ya, jadi nggak usah dihitung Tap-tap berapa ya. spasi ya gitu. Ini dari sini ke sini sama nggak ya? Jangan sampai lagi bikin soal, aduh kasih penggalisan tadi koreksi lagi miring-miringnya enggak. Kalau udah pakai beginian, pakai siku ini, nih, insya Allah udah dijamin sampai ke bawah. Udah kita masukin D. Oke, oke. Ya berarti sama. Ini kan mode ulangan umum. Sekarang mode ulangan harian. Paket Bagi kayak saya pakai hemat.
pakai tema sama kayak tadi. Nah, kalau misalnya mau bikin berarti kan kita kalau 16 dibagi 4 ABCD 4 ya. Iya. Kita bikin dulu di sini sikunya. 1. Ini kalau ada siku yang sekiranya mengganggu langsung clear aja ya. Clear. Kita buat di sini siku yang baru. Ini cara mode hemat kalau lagi ulangan harian yang ngirit kertas. Ini ada tulisannya nggak? A. Terus kita hitung lagi kan 1, 2, 3, 4. Iya. Klik, bikin siku di sini. Klik. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bikin lagi siku. Klik. 1, 2, 3, 4. Bikin siku lagi di sini. Klik. Nah, kita buktikan. Habis bikin pilihan jawaban, kita tap. Muncul B. Coba. Tap lagi, muncul C. Coba. Tap lagi, muncul D. Saya tanya, yang tadi ini jaraknya berapa? 4. Ini tadi jaraknya berapa? 8. Ini dengan C ini sama nggak? Sama. Ini akan sama sampai bawah. Bakalan lempeng dijamin, insya Allah. Bakalan lempeng sampai bawah. Sekali teh. 1 kali tap. Jadi nggak usah prep. Walaupun kalau Ya, ada jadi panjang. udah tadi spasi nanti sistem kira-kira lurus nggak ya? Catering-nya juga. Walaupun kalimatnya panjang juga pasti. Ya, misalnya kalimatnya panjang. Iya, kalimatnya panjang. Misalnya gini nih, Bu Epi nanya, kalau kalimatnya panjang gimana? Heeh. Kan kita udah bikinnya 4. Heeh. Kita udah bikin 4 kan? Iya. Kayak gini. Langsung praktekin aja. Iya. Ini. Kalimatnya panjang ya. Oh, jadi Kita udah bikinnya 4 nih. Hmm. Udah bikin 4 siku. Ternyata kalimatnya panjang. Ya. Saya makan soto dibelikan Anggi. Panjang kan kalimatnya Iya. kan? Nah, ketika di tap, oh pas di tap lebih dari sini. Berarti udah berdua ya? Ininya Udah. C, otomatis. berarti udah pakai 2 berarti ya. Yang dibagi dua. Satu, tapnya 1 aja, karena dia kalimatnya Eh. panjang, otomatis dia ngelebihin ke sini. Siapa? Ya, Berarti otomatis deh ya nanti ya. otomatisnya mana? Maksudnya nanti jawaban dia AB-nya. Ya, Bapak Ibu, tim juri yang saya hormati. Kita. Karena saya sebagai tuan rumah, ini yang tuan rumah sebenarnya apa? Dinding ini. Nah, tapi saya di ini. Saya udah komunikasi dengan Ibu, oke. Cuma nanti saya komunikasinya teman-teman yang harus kami persiapkan apa, karena dari setiap Jadi ini mata lomba tentu berbeda-beda. ini Nah, sama. kalau nyanyi kan berarti kan nyetel video. Kalau anyam kriya anyam apakah nyetel video juga? Kan nggak mungkin kan? Pasti kan hasil karya. Oh, setel video semua. Mana tadi yang di itu tadi mana? Yang saya turun tadi mana? Yang saya turun tadi mana coba? Datangnya. Coba Dia lanjut ke teknis berikutnya aja deh, yang ingin ditanyakan aja. Belum coba lihat. Biar gampang. Oh ya, misalnya gini nih. Tadi lu enggak, Umi kan up. Kalau apa tolong follow. Ini. Kamu fokus ke sono. Ini tadi bukan. Udah tadi juga Dia gitu. ngomong, Dia ngomong gitu. dia pulangnya. Tunggal dia Iya, makanya itu gimana? Ini kita udah setting Romawi misalnya ya. Udah setting Romawi, kemudian di Romawi 2 soalnya kan lanjut. Di Romawi 2 soalnya lanjut. Misalnya udah 15 nih, kita bikin aja di sini biar enak. aku yang bicara-bicara 16. Kemudian kalau masuk
Ini dulu besok Ucapkan. Nah, kalau pakai di numbering, munculnya nomor 1 di rumah. gimana ya caranya supaya jadi 16? Ininya klik ini, klik yang tanda ini, klik continue numbering. Ulang, Berlanjut ya. ulang ya. Nah, ulang nih pelan-pelan. Tadi kan Romawi 1 misalnya Sampai nomor 15. Pas di Romawi 2 berarti kan soalnya nomor 16 dong. Ya. Nah, kita masuk di sini. Kalau ini masih bold, ini masih bold. Kenapa ini masih bold? Karena lanjutan dari ini di atasnya. Boldnya kita buang dulu. Emang bold di mana? Di bawah huruf. Nih bold. Tahu bertumpuk tuh pada ya. Cece nangkal ya. Belakang bertumpuk tuh belakang. Udah, klik lagi yang numbering tadi, klik numbering. Nomor 1 di sini. Kan nomornya 16. Kalau nomornya 16, yang tanda kecil ini yang kita klik. Continue numbering. Dia akan otomatis Kalau kita lupa batasan tetap gak ada kalau ada tanda ini oh gitu udah ya, itu lanjut. fungsinya kalau ngomongin nah, ini nomor 16-nya di sini, harusnya di mana? Di sini. Ini ya. Nah, iya. Ini. Gimana caranya? Ditarik. Kalau kata Bu Puji digeret. Digerek. Geret. Atasnya disamain, bawahnya disamain. Itu biar apa kebagian? Biar sama, dari atas sama ke bawah. Biar sama. Jadi bikin nomor prosedur. Sebenarnya sih gimana enaknya aja. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka kayak gini karena lebih memudahkan dan nantinya tuh Rapihnya ya. urutannya enak. Iya, Nah, jadi supaya kayak bisa bikin. kebawahin gimana? Kita spasi dulu deh, spasi, enter, spasi, enter, spasi, enter, spasi, enter. Nah, misalnya gini ya, sampai nomor 25 misalnya ya. Nah, kemudian di Romawi 3, 26, 27, 28, 29, 30. Gimana caranya tadi? Masih ingat? Kursornya pindahkan ke bawah. Ya kan? Kursornya pindahkan ke bawah. Klik apa? Board. Bukan. Itu apa namanya? Siku ya? Bukan. Kita mau kasih nomor. Oh, kasih nomor. Kalau mau kasih nomor berarti klik apa? Number. Klik numbering. Heeh. Oke, saya mau. Pilihannya yang mana? Yang Satu, dua. angka ini ya. Iya. Nah, udah muncul. Kok penyorok dalam lagi? Geser lagi biar Gerek lagi, gerek. Gerek dulu. seret kalau kata Bu Pusma biar sama. Pasti sama kan di bawah? Insya Allah pasti sama, kita buktikan. Sekarang coba kita perkecil. Kita perkecil halamannya. Lihat. Kelihatan kayak gitu. Lihat di sini. Perhatikan dari mulai nomor 1 sampai nomor 10 lurus nggak garisnya? Garis ininya lurus nggak? Lurus. Lihat di bawahnya dari nomor 11 sampai nomor 25 lurus nggak ini? Lurus. Lurus. Sampai ke bawah sampai ke nomor 30 garis ininya lurus nggak? Nah, susunan yang benar cara penulisannya seperti ini. Jadi tadi gini. Romawi di sebelah sini. Soal di sini di awal. Awal di sini, di awal salam. Lalu pilihan jawaban di awal soal. Susunannya harus seperti ini. Tap. Harus seperti itu susunannya. Kalau misalnya ada yang bikin soalnya ini bikin soalnya begini, bagaimana kira-kira? Bukan masalah jelek.
Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar dan tidak bagus juga. Jadi yang benar yang seperti ini. Terus kalau dia diajarin kerja sendiri, dia bisa Belajar. pokoknya orang. Pokoknya gini, di sini kita sama-sama belajar. Maksudnya sendiri itu kita biar bisa. Coba bikin. Jangan dengan orang yang disuruh, jangan mau bilang kerjakan sendiri. Siap, Yuli siap. Gitu, maaf nih, jadi boleh ngomong. Jadi aku nggak boleh nyakitin dong, salah. Nanya boleh Bu. Boleh juga. Tapi bolehnya 100% orang kok kita ngerjain sendiri, kita coba. Ya sendiri udah. Nanya boleh, silakan. Kalau disuruh ngerjain, disuruh ngerti. Maksudnya biar Bener bisa sih ya. Kalau misalnya orang Boleh bisa kok tadi live banget ya. biar bisa gitu. Biasa, bego besok mau bikin ulangan ya. Udah bisa tadi di Dulu ini ngadu-ngadu. Kamu tadi ngadu aku Yuli, aku suruh-suruh ya. Untuk pengerjaan teknis langsung aja deh. Kita mau bahas apa yang diperlukan. Biar cepat. Lagi gua mau ngandelin si Fitri loh. Dikit-dikit. Hah? Oh, titik. Oh iya. Yang benar yang mana? Ah iya, antara di misalkan ada kalimat titik-titik itu jumlahnya 3 sampai 4. Ya. 3 atau 4 sih sebenarnya. Nih, untuk penggunaan titik-titik. Nah, enakan kayak gitu bahasnya langsung teknis aja. Iya. Yang dibutuhin aja. Titik-titik. Misalnya kalau ini pertanyaan. Sudah pertanyaan, kemudian titik-titiknya ada di akhir kalimat. Dengar Kan nggak, sebenarnya Barkah? Saya Kasih ulangan lu, dengar. Mbak. Kan sebenarnya titik-titik itu terdiri dari 3 ya. Iya, nah, coba. 1, 2, 3. Oh, tambah 1 buat akhir kalimat. Nah, karena di akhir kalimat akan diberi titik akhir. Oh, itu berarti udah terakhir. Ya. Oh. Jangan lupa sebelum titik-titik ini ada spasi. Kasih dulu ya. Kasih spasi dulu. Fungsinya spasi apa? Fungsinya spasi untuk membedakan kata sebelum dan sesudahnya. Itu fungsinya spasi. Fungsinya spasi di sini untuk membedakan kata yang sebelum dan kata yang sesudah. Pada prinsipnya titik-titik itu ada 3. Pada prinsipnya titik-titik ada 3. Karena berada di akhir kalimat, Ditambah makanya 1. dikasih tanda 1 titik menunjukkan bahwa itu akhir kalimat. Lalu kalau seandainya pertanyaannya itu ada di tengah-tengah, bagaimana? Ya, contoh. Ya misalkan isinya di tengah. Ya, contoh ya. Dimensi. Lukisan termasuk karya titik-titik dimensi. Berapa dimensi dan Gitu kan tuh di tengah tuh. Lukisan termasuk karya titik dimensi. Oh ada spasi dulu. ada spasi kan membedakan kata. Dimensi. Dia Ini dimensi. kan, kenapa ada spasi? Iya. Karena kan karya ini satu kata. Nanti di sini kata berikutnya. Kan antar kata harus ada spasi untuk menunjukkan bahwa dia adalah Itu kata. spasi dulu baru titik 3 itu ya. Ya, spasi dulu. Kalau di tengah masuk karya titik-titik Dimensi. Baru pas titik 4 ya. dan 2 dimensi tuh. Enggak, dimensi Oh, buat kan kita jangan soal tengah doang, udah dimensi gitu ya. Dimensi. Nah, titik. nah udah. Kalau ada di tengah-tengah, berarti titiknya 3. Oh, kalau di tengah titiknya 3. Sekarang contoh lain. Tengah sama akhir ya. Kalau tengah titiknya 3. Apa contoh soalnya? Udah, banyak itu. Apa contoh soalnya? Kasih di bawah. Enggak, mau ngecek. Apa Kalau akhir berarti 4 ya? Apa contoh soalnya dong? Itu deh, kayak maaf pengarang ini kan kitab Sutasoma ya. Nah itu S-nya besar takutnya lebih. Besar. S-nya besar ya. Nah, yang huruf besar dan huruf kecil nanti setelah ini. Contohnya apa ya? Ini aja ya. Hmm. Karena aku lagi Ayo dong buat satu kalimat yang pertanyaannya ada di tengah dan di akhir. Buat satu pertanyaan yang ada di tengah dan di akhir. Jadi titik-titik dan titik-titik. Iya, bisa gitu. Ya. Ibu CH Pergi bersama 2
membeli Fitri mah suka nambah-nambahin. buah titik Dan titik berapa titiknya? 3. 3 dan Titiknya 4. titik 4. 4. Yang di tengah titiknya 3 karena dia satu kata. Yang di akhir titiknya 4 karena dia satu Akhir. kata ditutup dengan titik penutup kalimat. Bu Mega, sudah, aku pernah ini kalau di fisik 4 itu 3 pasti titik gitu. Jadi sebenarnya bagaimana? Karena aku pernah waktu itu 3 4 tapi salah karena jadi kalimatnya adalah isi jawaban 3 sama apa namanya yang penutup akhir kalimat gitu. Apa yang kasih tahu itu? Ya. Ada yang suka. Sekarang kita coba bahas yang dimensi ini. Dimensi terus titik. Dimensi ini kan kata. Kalau di akhir kalimat titiknya nyambung atau pakai spasi? Kalau tadi itu kan nyambung, pakai spasi. Nah, kalau misalnya pilihan jawabannya 1, 2, 3 spasi titik, begini kan? Berarti di akhir kalimatnya akan berbentuk seperti ini. Habis dimensi spasi titik gitu. Iya, dimensi spasi titik. Dan ini bukan kalimat yang benar, bukan penulisan kalimat yang benar. Sedangkan penulisan kalimat yang benar kan begini kan? Iya. Nah, karena penulisan kalimat yang benar begini, berarti yang ini tidak benar. Karena kalau ini artinya satu kata dulu, spasi, lalu titik. Zaman dulu Pak Andi, Bu Jaya. Aku Pak Andi, aku ingat. Andi ini. Andi. Rinda. Nah, sedangkan penulisan kalimat yang benar kan kayak di akhir kalimat ya contohnya. Udah? Permasalahan detik sudah beres? Lanjut. Masalah apa lagi? Yang teknisnya aja langsung kita musuhin aja. Kadang suka lupa, kadang suka. Adian, ada yang mau dibahas? Itu Bu, punya saya nggak bisa number link otomatis loh. Nggak bisa nonton otomatis? Iya. Aku kebanyakan mengulangan. Mulai ke sini nggak? Contoh, cara mencontek yang profesional. Pada saya biasa aja. Alhamdulillah. Misal ya, Asik. kita buka Google. Sahabat apa? Cari Google. Buka Google. Kemudian kita mau apa nih? Cari soal, misalnya ya soal. Betul. Ini deh. Soal apa aja deh? Soal pus PLBJ misalnya ya. Tanya dari mana kek gitu ya? Hubungannya. Cari Google. Terus Cari soal. Cari soal apa aja terserah. cari soal. Atau ada tulisannya cari perangkat. Cari soal matematika. Apa aja? Nah, soal apa aja? Contoh. Nah, ini cara jadi kalau kita copy dari mana gitu dari Google, jangan langsung copy jangan langsung paste biasa. Contoh gini deh, misalnya kita ngopi Soal nih. matematika. Kita blok kan? Iya. Kalau mau ngopi kita blok, kita klik kanan copy, buka di Word. Kan biasanya kan gini kan, pas biasa kan. Kalau pas dapetnya dia udah rapi, enak kayak gini. Tapi ada kalanya web yang kita ambil soalnya itu dia nggak mau berbagi, dalam artian
webnya itu kayak nggak bisa di copy. privacy banget lah dia. Lagian ada Ya, kalau diplagiasi ketahuan. Jadi caranya jangan langsung klik paste gini. Tapi pastenya paste spesial. Ini klik paste. Nah, kalau yang ini apa sih ya namanya? Windows berapa sih ini? Windows 10 ya. Kalau di Windows 10 nih udah ada tampilan seperti ini nih. Bisa ini. Bisa itu ini. kalau yang titik tiganya itu apa mesti sejajar sama dua angka satu apa di samping Yang ini. Tadi dulu ngajarin. Ya, itu kan rata kanan kiri. Paste. Ada paste yang begini nih. Ada ini. Dari Dulu deh, nyarinya yang Jadi benar-benar maksudnya beda. yang mana? Wah, Kita? mantap. Dulu itu ternyata itu gampang. Kita cari yang webnya yang susah di Coba kopas. lihat lagi dulu. Ada web yang pelit banget di kopas. Kita masalah ini. Saya udah capek. Sebenarnya mana aja yang A kalau bisa yang A. Yang ada tulisan A. Ya, lagi dong capek. Ini buat Gimana? besok lagi dah. Kita sendiri aja benerin sendiri takut domain dulu. Kan biar air. Nih, setelah di copy. bawa Pak. Ya. Udah ditulis satu tuh. Nah, nih saya dapat yang nih saya dapat yang webnya susah untuk dicari. Saya dapat web yang webnya pelit untuk diduplikasikan. Ketika kita paste kayak begini tampilannya. Ya, jadi caranya jangan pakai paste biasa. Paste Caranya spesial. kita pakai paste spesial. Klik yang tanda bawah. Nah, ini di setiap laptop beda-beda ya, tergantung Windowsnya. Di paste bawah. Nanti kebuka itu kak. Ya udah. Ini yang paste biasa. Yang paste spesial. Ya, paste spesial. Ini yang paste biasa nanti akan muncul kayak gini. Kenapa? Karena webnya itu pelit. Jangan pelit web. Nah, kita kalau di paste spesial nih ada 3 pilihan kan. Yang kayak gini berarti sama kayak web. Yang kayak gini bisa diambil atau yang A. Apa? CP. Wait a minute. Bisa yang ini Satu CP. image formatting atau yang ini yang keep text only. Yang tengah ini atau yang ini. Kita lihat kalau yang web text only. Kapan? Oh, ternyata jaraknya gede-gede. Nah, Berarti kalau kita begitu mengambil diapain? kita ngambil yang ini aja misalnya. Nah, udah deh. Coba kita bandingkan. Nah, ini yang pakai paste spesial ya. Sama yang ini. Enak yang mana? Yang spesial kan? Pakai telur. Masih di angka bawah, masih di angka 1. Nah, oke, oh iya ya. Nah, Ya. dulu nih cara pastenya dulu. Jadi ketika kita mau mengambil soal tanpa seizin pemilik web biasanya kan kayak begini jatuhnya. Jadi pastenya jangan paste biasa tapi paste spesial. kan ada yang minta soal. Ya. Jadi kita nggak izin lagi ya sama yang punya webnya kan. Nah ini pertanyaan Pak Hadia tadi. Misalnya kita habis ngambil, kita udah punya soal nih tentang ngambil soal dari mana gitu ya. Kayak gini caranya gimana? Ya. Ya kan? Apa harus diketik ulang? Ya. Yang di bagian nomor, nih bagian nomor, langsung aja klik apa tadi? Numbering. Klik nomor 1. Atur atasnya di sini. Nih, Yang optionnya bukan print, hapus perintah. kalau memang dia sudah rapi, tinggal Tadi dulu diatur masuk aja, perintah bisa gimana? ke sini, lurus, Ya kan, jadi nama perintah soal. Ini hapus. Ah. Tapi artinya nggak ketik ulang. Iya. Artinya nggak. Betulin si caturnya. Ya, betulin si caturnya aja. Jadi nggak ketik ulang. Baik. Oh, solid disk aku. Semua. Ya, pelan-pelan. Nah, ulang kalau gitu. Naik. Terus kemana dong, Mak? Ah, rumah saya. Ulang kalau gitu. Rasanya. Sudah. Di Dia sudah terjawab. Pelan-pelan. Dia sudah terjawab. Sudah. Oke. Pelan-pelan pakai dia, pakai Ya. dia, pakai entah pakai dia aja. Intinya nggak ketik ulang. Iya. Intinya nggak ketik. Turun, turun. Oke, selanjutnya. Saya mau nanya, Ya. seandainya kan kita kadang Pelan. option jawaban itu kan ada yang panjang, Oh.
ada yang pendek. Kalau yang panjang otomatis ABCD di bawah. Biasanya dalam satu soal itu ada yang panjang ada yang pendek itu kan. Seandainya yang pertama 1, 2 misalkan panjang semua tuh gambarnya ABCD. Nah ketiga dan 4 dan seterusnya misalkan sampai nomor 5 itu harus ABCD kayak gitu ke samping. Dengan caranya gimana? Caranya, Mbak. Nih, misalnya kita yang mau tanyain yang mana nih yang soalnya panjang sampai pilihannya sampai 2 baris. Iya, ada yang 4 baris ABCD, kan pertanyaan. Terus optionnya ABCD, kan panjang-panjang jawabannya. Terus setelah soal misalkan 3 itu keempat, 5, 6 itu misalkan pendek bisa dibikin ABCD. Itu gimana caranya? Tetap kalau mau dibikin siku kayak begini yang kayak tadi posisi dan siku itu bisa berlaku buat semua pilihan jawaban, mau itu pilihan jawabannya panjang, mau itu pilihan jawabannya pendek, di situ tuh bisa. Misalnya kayak gini, yang di sini nih, yang di ini, yang ini nih, ya, yang barisan ini. Kan tadi sikunya pendek-pendek kan 1, betul kan? Iya. 4. Siku mah pendek juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nanti dia pilihan jawabannya, contoh yang tadi di bawah, ini, yang di bawah ini nih. Ini sikunya tetap 4, tetap pendek kan? Iya. Jika pilihan jawabannya panjang, lebih dari siku. Iya. Pas di tab, siku yang kita bakal dipakai. Dia akan loncat ke siku berikutnya. Langsung. Secara otomatis ya. Jadi dia melewati siku yang tengah Iya. itu ya. Ya jadi yang ini sama dia pasti dengan otomatis akan diabaikan, nggak bakal dipakai lagi. Ada ini kan udah di siku. Ya. Ada ini pilihan jawabannya pendek, kayak gini, dan jawabannya pendek, pas di tab muncul ke siku, kelihatan kan? Tapi pas di sini kok pilihan jawabannya panjang, melebihi siku ini. Iya. Ya udah siku ini pasti sama dia nggak bakal dianggap. Berarti kita tidak usah diklik 2 kali pas di situ ya untuk merubah, hanya sekali itu aja. Sekali. Enaknya nggak usah dihilangin, nggak usah. Enaknya begitu. Oh, berarti emang harus di awal itu kita ngatur sikunya itu Iya, dulu ya. enak. Tadi ketemu bagaimana bisa mau bikin 4 tahun pendek, kalau bikin 2 ya kan, atau satu ke bawah itu berarti secara otomatis dia otomatis akan berlaku ya. Udah ada sistem kalau udah kita atur. Sama kayak Mengetik kelas yang kecil. gambar soal. Kelas kecil juga sama nih, misalnya nih yang kelas kecil kan pilihannya 3 ya. Ini kan, udah bikin sikunya 3. Ternyata pilihan jawabannya panjang. Pas pilihan jawabannya panjang udah bisa sampai sini. Pas di tab dia kan di sini. Jelek kan? Ya udah nggak usah dipakai, tinggal diedit berarti A, B. Nah, tadi saya sempat menemui ada pilihan jawabannya panjang tapi gini nih. Ya, contoh pilihan jawabannya panjang nih. Tapi nggak bisa betul. Contohnya begini. Nah, gini nih. Tadi ada pilihan jawaban yang kayak gini. Saya sempat menemui pilihan jawaban kayak gini. Ini A. Terus ketika pilihan jawabannya panjang, dia nggak sama sama di sini. Padahal kan harusnya sama begini ya. Kenapa? Karena tidak dipakai numbering. Kalau dipakai numbering, pasti nanti munculnya akan tadi di-share untuk kelas enggak maksud saya fase 1 yang bikin fase A yang soal fase itu CP fase B. Nah. Tadi kan kita udah fase B nih. Iya, CP. Iya, yang fase B dan kita tahu kita kira-kira bikin soal seperti apa. Oke, terima kasih ya.
untuk membuat pilihan soal, pilihan jawaban soal juga sama, pakai numbering yang ini. Yang ini nih, ya. Misalnya pilihan jawabannya kan A, B, C, D gitu ya. Ya di blok pilih numberingnya pakai berarti yang ini ya. Ini kan kecil. Apa fungsinya? Supaya kalau misalnya pilihan jawabannya dia panjang, dia akan ngambil dengan otomatis. Kalau udah selesai di enter muncul B, di enter lagi muncul C, di enter lagi muncul D. Ini kayaknya Apaan sih orang gua B? Oh, harus pencet. ini Ntar kita pilih. Oh iya nih kata Bu Puji Bu, ABC-nya kan besar, tinggal diganti numberingnya berarti pakai yang besar. Kita atur. Caranya sama. Nah, intinya kalau misalnya pilihan jawabannya panjang, tetap harus menggunakan numbering supaya kalau kalimatnya panjang nggak di sini nih. Saya menemui ada yang begini modelnya. Gini. Nah, gini nih. Menemui panjangnya seperti ini dan ini salah. Jadi bagaimana? Kalau ilustrasi berantakan. Jadi caranya bagaimana? Harus pakai numbering. Nah, ininya nanti kita atur. Ini nih yang atas kan catur begini ada stalaktit, stalagmit. Kan? no. Atas bawah lah. Ya, atas bawah. Hah? Sikunya. Bukan siku. Ada catur. kayak spasi ini loh, Nah, yang atas yang mirip stalaktit ini dia namanya first line indent. Jadi untuk menentukan batas penulisan huruf yang pertama. Sedangkan yang bawah, ini yang bawah yang left indent ini. Iya, udah. Yang bawah adalah batas penulisan huruf Buat itu, buat ini, buat kamu tadi. Jadi kita aturnya begini. Kamu bawa. Nah, Jangan bawa tahu. jadi kalau udah selesai ditulis bagian option A-nya ketika di enter akan muncul dengan otomatis B. Option B-nya udah ditulis, di enter akan muncul dengan otomatis C dan seterusnya. Dan ini yang kemarin yang Pak Warto bahas, ternyata kan katanya dari titik ke sini spasinya beda-beda. Ya. Dari sini ada yang spasinya 1. Tapi giliran dari B spasinya 2. Yang C spasinya 1, yang D spasinya 2. Kok bisa? Padahal dengan cara kayak gini insya Allah yang namanya spasi pasti sama semua. Gak ada tuh yang A spasinya 1, B spasinya 2 tuh gak ada. Caranya tadi gimana? Pakai numbering. Ulang sedikit aja. Udah kayak gini kan yang A. Kalau dia nggak pakai numbering, kalau nggak pakai numbering misalnya, nih nggak pakai numbering kan gini kan tadi kan A nggak pakai numbering. Nah pas B nya lagi di sini spasinya bisa 2, bolehnya lagi di sini. Pas giliran yang C spasinya 1. Kita lihat. Yang B di sini spasinya berapa? 2. Yang C 1. Sama apa beda? Beda. Nanti kalau udah kita pusing sendiri. Kok beda ya? Gimana ya caranya ya? Padahal pusingnya bikin sendiri. Sementara dengan cara numbering itu udah enak. Kita blok, pilih di numberingnya. Pilihannya kan tadi kan kalau option hurufnya besar ya. Nah, yang tadi diingetin tuh sama Bu Puji tuh. Ingetin sama Bu Puji, hurufnya besar kata Bu Puji. Nah, kita dulu deh biar gampang. Ini yang A, optionnya hurufnya besar. Langsung kita geret set, samain lurusin. Ingat lurusinnya harus dijajar dengan huruf soal pertama. Udah habis kayak begini, misal optionnya nggak usah panjang-panjang ya. Optionnya misal segini. Enter B option. Enter lagi C option. Enter lagi D option. Pertanyaannya,
spasinya sama semua enggak? Sama. Bu Yuli, kalau ini ada saya ada CP tapi pas A gimana? Bisa nggak? Mau nggak? Nggak apa-apa, tenang aja Bu. Aku lihat ekspresinya Bu Yuli yang bingung. Dari tadi aku mau Bu Yuli. Ulang ya. Hah? Ulang. Udah. Ulang. Yang 3 udah cukup? Ada lagi yang ingin dibahas? Tidak, terima Udah. kasih. Oke. Ya, isinya bebas cuy. Terima kasih Bu Mega ilmunya. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.